Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzia Fadilah dengan nomor BP 2510271016. Berasal dari program studi penyuluhan pertanian, kelas Pancasila Pertanian. Di video edukasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis literasi digital mahasiswa dalam mengidentifikasi berita hoaks yang beredar di media sosial. Pernah nggak sih kalian melihat atau mendapatkan informasi dan berita yang beredar di media sosial dan terlihat begitu meyakinkan? Padahal setelah dicek, berita tersebut adalah berita palsu atau berita hoaks. Di era digital seperti sekarang, informasi menyebar dengan begitu cepat. Sayangnya, bukan hanya informasi yang benar yang menyebar, tetapi juga berita-berita hoaks. Sebagai mahasiswa yang setiap hari menggunakan media sosial, kita harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis literasi digital, supaya tidak ikut serta dalam menyebarkan berita hoaks. Sebelum lebih jauh, sebenarnya apa sih literasi digital itu? Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menganalisis, dan mengevaluasi berita yang didapat dari media digital. Jadi, bukan hanya sekedar bisa menerima informasi, tetapi juga bisa berpikir kritis terhadap informasi yang dia dapatkan. Lalu, bagaimana cara mahasiswa mengidentifikasi informasi hoaks yang beredar di media sosial? Cara yang pertama adalah cek sumber informasinya. Jika berasal dari akun-akun yang tidak jelas, itu patut kita waspadai. Cara yang kedua, jangan hanya membaca judulnya saja. Pada zaman sekarang, banyak orang yang membuat judul berita dengan judul yang provokatif agar orang-orang mudah percaya terhadap berita tersebut. Yang ketiga, bandingkan dengan akun atau sumber yang lebih resmi dan jelas. Biasanya, jika berita tersebut asli, sumber yang lebih jelas ini juga akan memberitakan hal tersebut. Yang keempat, periksa tanggal publikasinya. Kadang-kadang ada orang yang memposting berita sudah lama, tapi seakan-akan berita tersebut masih baru, sehingga banyak orang yang percaya akan hal tersebut. Dan yang terakhir, jangan langsung membagikan informasi sebelum kita benar-benar mengecek kebenaran berita tersebut. Lalu, apa hubungannya dengan Pancasila? Sebagai dasar negara, Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan juga menghargai sesama. Contohnya yaitu ketika kita tidak menyebarkan berita hoaks, berarti kita sudah menerapkan Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan contoh lainnya yaitu ketika kita membantu mencegah tersebarnya berita palsu atau informasi hoaks, berarti kita ikut serta dalam menjaga persatuan Indonesia yang sesuai dengan Pancasila ketiga. Selain itu, berpikir kritis sebelum mempercayai informasi juga merupakan salah satu sifat bijaksana yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa literasi digital itu sangat penting bagi mahasiswa dalam menghadapi maraknya penyebaran berita hoaks atau informasi palsu yang beredar di media sosial. Sebagai generasi muda, kita tidak hanya dituntut untuk aktif menggunakan teknologi, tetapi juga kita harus cerdas dalam mengaplikasikannya atau dalam menggunakannya. Yang harus diingat adalah jangan mudah percaya, jangan mudah menyebarkan, dan selalu cek fakta terlebih dahulu sebelum menyebarkan sebuah informasi yang beredar di media sosial. Karena suatu tindakan kecil yang kita lakukan itu sangat berpengaruh, baik dalam menyebarkan berita hoaks atau menghentikan penyebaran berita tersebut. Sekian video edukasi dari saya tentang analisis literasi digital mahasiswa dalam menyebarkan berita hoaks di media sosial. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.